Yang luar biasanya apa Pak kesuksesan yang pernah Bapak dapatkan dalam hidup? Ya kalau secara jujur ya ini luar biasa. Karena menurut matematika manusia nggak mungkin saya sampai di sini. Saya ini kan dari kampung. Tinggi enggak, ganteng ya enggak lah. Pintar juga enggak, ya kan? Ya lulusan dari Universitas Bengkulu dari kampung sana. Tapi apa yang saya lakukan itu ya keberanian. Artinya keberanian di samping itu ya tentu kebenaran yang saya selalu jaga. Kita tidak boleh jumawa juga, tidak boleh sombong. Betul. Tadi kan Bapak menyatakan tidak tinggi, tidak pintar, tidak segala macam. Tapi ternyata juga jodohnya luar biasa. Masa nggak ada kualifikasi sih yang dilihat dari jodoh Bapak? Nah, karena tadi kita bicara jodoh ya. Itu gimana Pak? Saya cerita dulu. Waktu SMP kelas 2 itu ada perempuan yang ya tercantik lah waktu itu Shirley. Jadi saya kirim surat kelas 2 SMP. Namanya mungkin Cinta Monyet ya, udah. Belum dibaca sudah dirobek, dibuang lagi. Waduh. Patah hati dong, Pak. Patah hati Patah saya. hati. Patah hati terus, tapi itu yang membuat menurut saya salah satu hati saya semakin teguh. Akhirnya saya sampai SMA saya nggak pernah pacaran, takut kan? Dan makanya kalau waktu reuni SMA 1 kemarin di Manak, Bengkulu Selatan, saya bilang, yang cewek-cewek pernah nggak kenal saya kan? Iya, lu Yandri, kita nggak tahu. Saya kan nggak pernah kan bicara sama perempuan-perempuan, iya. Nah, itu menurut saya ada bagusnya juga. Orangnya masih hidup sekarang, mungkin nyesal juga ada waktu itu nolak saya mungkin. Ya kan? Nah, SMA, kuliah juga begitu. Karena saya kan aktivis di Rohis kan, di masjid saya dulu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, temukan jodoh saya yang terbaik. Nah, kisahnya itu tahun 2002 adalah acara KNPI di Cilegon, Mas Adi. Di Gedung Sukupindo, ingat saya tuh. Saya mendamping Pak M. Patuah waktu itu sebagai wakil ketua DPR. Seminar tentang Hari Sumpah Pemuda. Saya terlambat datang, udah penuh, udah mulai. Nah, saya pelongok aja tuh. Wah, udah penuh nih, di mana saya duduk nih? Ada kursi kosong satu. Wah, sebenarnya kursi kosong, Mbak, kosong ya? Ya, Mas. Saya duduk, saya lihat. Wah, nah ini boleh juga, ini yang saya cari selama ini. Ini yang istri saya hari ini. Sebelahan. Kenalan, Mbak. Kenalan ini. Dia kasih nomor handphone ya. Sebenarnya kalau handphone mailbox lah kadang-kadang. Pasti Bapak nanya dulu dong. Iya, nama itu kan tinggal di mana itu kan. Saya minta nomor telepon rumah, dikasih juga. Oh, ini benar. Udah, kenalan. Saya bilang saya mau kamu, ditolak waktu itu. Ditolak. Tapi menurut saya perempuan ini nggak serius nolak saya. Ini cuma gimmick aja atau apa tuh. Nah, terus saya ini ya alhamdulillah sekarang dapat Ratu Zakiah itu. Pas pertama ketemu sampai akhirnya Ibu bilang iya gitu, itu berapa lama tuh Pak prosesnya? Itu 3 bulan rasanya. Wah, cepat juga ya. Wah, dan saya nekat karena dia anak seorang kiai kan. apa yang membuat ibu itu mau menerima Pak Yandri ya? Orang kampung, bukan siapa-siapa, nggak tinggi juga, ganteng juga, nggak kira-kira gitu. Dan dulu sebenarnya itu peluang ditolak itu lebih kuat loh sebenarnya. Karena waktu saya kenal sama dia itu saya ajak ke markas Barisan Muda PAN di Tebet itu, Mbak Yana. Kan saya itu kan jadi upis bosnya di situ. Jadi kalau orang rapat tuh saya yang menyediakan kopi, tidur di situ kan, bilang, Ratu, saya tidur di sini loh. Ini tempat saya dan saya ini anak petani. Nah, itu apa yang membuat apa yang membuat ibu itu? Enggak, justru menurut saya harus terbuka. Saya nggak mau mengada-ada. Saya bilang saya ini anak petani, jangan pernah kamu menghina orang tua saya. Kamu anak kiai, saya anak petani. Betul. Lalu yang membuat beliau kemudian tergerak? Kesungguhan tuh mungkin ya. Tadi kan sempat ditolak terus. Menurut Mas Adi, banyak. Kita juga sering ditolak karena terus terang, Pak. Nah, itu saya lakukan, Mas Adi. Oh, gitu, saya bilang jangan sekali-kali menghina emak saya petani. Apa pengakuan dari ibu yang kemudian menerima ya Pak Yandri siapalah kira-kira begitu? Ini soalnya kalayaknya ini semua bertanya-tanya nih. Iya. Belum Tuh, semua manggut-manggut tuh Pak. Dapat Ratu, Putri Kiai. Ya kalau menurut dia itu gitu saya mungkin lebih apa adanya, tidak dibuat-buat, jujur gitu loh. Tidak malu mengakui keterbatasan. Jatuh cinta tuh nggak bisa dijelaskan juga. Nggak bisa dijelaskan. Tidak apa namanya. Kalau orang kan kadang-kadang kan malu sebagai anak petani atau tidur apa adanya, ditutup-tutupi, bergaya. Saya kan enggak. Semua saya utarakan sebelum saya menikah sama dia. Nah Pak, bagaimana juga Bapak yang dari Bengkulu ya, akhirnya juga bisa masuk ke dalam sebuah lingkaran keluarga dinasti politik yang begitu kuat di keluarga istri Bapak yang sekarang juga menjadi bupati begitu. Istri saya itu bukan keluarga penguasa ya, enggak. Dia dari Pondok Pesantren Salapi, keluarganya ya biasa-biasa aja. Dan istri saya semenjak dia berhenti jadi pegawai pramugari, jadi pegawai negeri biasa, staf di Kemenak. Walaupun waktu saya ketua Komisi 8, tapi dia tetap harus jadi staf, nggak boleh
jabatan. Saya bisa aja waktu ketua Komisi 8 dia bisa jadi apa. Tapi saya nggak boleh. Nah, waktu itu kita diminta untuk majukan istri sebagai bupati, dia berhenti dari PNS. Maju yang melawan Andika yang anaknya Ratu Atut itu. Apa tip gitunya bisa mengalahkan kekuatan politik dinasti di Kabupaten Serang itu? Itu nggak gampang loh Pak. Kita sadar juga itu Mas Hadi. Karena waktu yang kita lawan itu kan Ratu Tatu itu kan masih bupati kan, bibi kandungnya kan. Petahana, masih bupati, petahana. Andika ini kan mantan wakil gubernur juga kan. Airin semua itu kan ya, dan semuanya di mereka, pengusaha, PNS, semua di mereka, Jawara. Tapi saya lebih banyak menyapa kepada rakyat sebenarnya. Menang 71% pertama. Wow. Kemudian digugat ke MK kan? Iya, diulang. Diulang semuanya. Iya. Diulang karena menganggap katanya ada intervensi menteri desa. Apa hebatnya semua menteri desa bisa mengintervensi berapa juta orang itu? Nggak mungkin kan? Iya. Diulang lagi, tambah lagi Mbak Olga. Jadi 77%. Iya. Itu artinya saya terima kasih juga bahwa rakyat itu membuktikan bahwa bukan karena saya. Makanya sekarang saya ini Mas. Misalkan mobil dinas nggak kita ambil, jadi uang mobil dinas itu kita buat kan untuk ambulan rakyat gitu loh. Rumah dinas nggak kita ambil, kita tetap tinggal di pondok pesantren. Kemudian siapa mau jadi pejabat, jadi sekda, jadi apa, 1 rupiah pun nggak kita ambil. Jadi kita memang ingin memperbaiki. Shirley, silakan. Singkat saja. Iya, karena kebenaran tadi Bang Yandri bilang, ditambah keterus-terangan, ini 3 komposisi yang bisa punya banyak musuh, Pak. Benar. Apalagi di dunia politik praktis. Jadi gimana cara Bang Yandri tetap aman, keluarga, apalagi dengan posisi yang seperti sekarang, Pak? Ya kalau saya itu karena mungkin ditempah dari kecil ya, Shirley ya, dengan situasi yang sangat berat dan rumit menurut saya, dan itu membuat karakter saya menjadi kuat. Saya tidak pernah menghitung dampak yang paling buruk. Saya selalu berprasangka positif. Jadi saya nothing tulus aja. Apapun yang saya lakukan selama itu menyangkut keyakinan kebenaran, saya nggak pernah takut. Selama itu saya bisa melakukan yang terbaik, saya lakukan yang terbaik itu. Jadi ya sampai sekarang saya tetap harus menjadi diri sendiri. Termasuk ya hobi saya tetap saya. Hobi masak, hobi nyapu, ini tunggu. Ini menarik ya, Bapak hobi nyapu. Hobi nanam pohon ya Pak? Hobi nanam pohon, tetap saya. Tunggu Pak, yang pertama dulu, hobi masak. Masak apa Pak? Terutama Indonesian food lah. Indonesian food, apa yang menjadi? Rendang saya bisa, masak ayam bisa, masak ikan bisa. Berarti Bapak hafal semua jenis bumbu-bumbu masak? Iya hafal. Yakin Pak? Dan saya bikin sendiri bumbunya. Bikin sendiri? Baru saya 2 hari yang lalu, hari Jumat saya masak. Mancing di pondok, dapat ikan patin, ikan nila, Mas Adi. Saya masak sendiri, masak pindang. Saya campur nanas, campur bumbu ikan. Termasuk bahan rempah-rempahnya apa? Iya, hafal. Oh, kita uji teman-teman. Bisa. Ini Bapak ya, Bisa. saya kasih tunjuk beberapa foto. Bapak bisa nggak tebak ini apa? Mana? Ini apa Pak? Jahe, gampang. Kunyit. Yang mana kunyit, yang mana Pak? Ya ini yang pinggir kanan, yang kuning. Yang kuning kunyit, terus yang Itu tengah? itu jahe putih. Yang tengah itu untuk minum, itu untuk rempah, yang merah itu. Bukan, yang tengah apa Pak namanya? Jahe. Bapak mengatakan yang 2 pertama adalah jahe, yang ini kunyit, yang bawah apa Pak? Oh ini apa nih? Nih. Di Sumatera nggak pakai kali ini makanya. Ya, kalau saya sering pakai ini untuk bikin bening bayam Pak. Nggak tahu saya apa Dimasukin ini. situ. Mungkin nggak pernah saya pakai. Pas, Bapak nggak tahu ya? Nggak. Oke, kalau yang ini Pak? Sunda, masakan Sunda. Biasanya kalau saya pakai untuk menghangatkan tenggorokan. Oh bukan bumbu, Minuman. berarti bukan rempah gula Rempah itu. juga bisa dipakai untuk masak juga Pak. Mungkin nggak pernah saya pakai juga. Ini apa ini? Kita akan lihat Pak, jawabannya apa ya untuk ke-5 rempah ini. Jahe. Lengkuas. Lengkuas. Kunyit, temu kunci, kencur. Kok kencur gede banget sih? Kencur Pak, ya ini kan iya. kualitas terbaik lah yang kami pilih ya Pak. Oh iya lengkuas itu ya. Oke baik, ini tadi soal masak-memasak yang ternyata mungkin entah karena gambarnya atau memang Bapak sebenarnya juga nggak hafal. Tapi apapun itu nggak apa-apa, kita hargai Bapak sosok laki-laki yang oke kalau bisa Karena masak. kenapa Pak. saya pintar masak itu Mbak Yohana? Kenapa? Tadi saya bilang itu kalau waktu SD, SMP, SMA itu, terutama SMP lah karena masih di kampung ya. Jadi kami giliran karena kami itu tuh 5 saudara laki-laki ini di tengah-tengah, yang sama perempuan jauh, yang juga bungsu masih kecil.
Jadi kalau pulang SD, kalau saya nggak ke kebun, berarti saya yang di rumah masak. Masak air, masak nasi pakai kayu bakar. Sama masak gulai, masak sayur. Oke. Kalau besoknya saya yang nggak di rumah, berarti saya yang ke kebun gitu. Makanya pintar semua kayak masak. Tapi Pak, Nyuci piring, itu. selain masak dan nyuci tadi, kenapa Bapak juga suka menanam pohon? Ada filosofi apa Pak? Saya itu sebenarnya dulu melatih waktu saya hidup susah dulu, Mas Adi, Adinda Shirley sama Mbak Olga. Saya itu melatih bagaimana kita tuh berbuat baik sekecil apapun. Jadi dulu saya melatih, walaupun saya misalkan tukang cuci mobil ya, saya ke masjid tetap saya masukkan ke celengan walaupun 1.000. Saya latih dari dulu tuh. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini saya tetap satu hari itu mesti beramal. Dari itu timbul bahwa bersedekah itu tidak mesti dengan duit. Dengan satu pohon itu justru sedekahnya paling besar. Nah, saya misalkan di pondok tuh misalkan nanam mangga nih. Saya tanam, saya pegang tuh pucuknya. Ya Allah, hambamu tanam mangga ini. Amal jariahnya buat hambamu, buat anak istri hambamu, buat kedua orang tua hambamu, buat kedua mertua hambamu, kakek nenek hambamu, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada hambamu, orang-orang yang pernah hambamu zalimi. Kalau ada burung yang bersarang, semut yang bersarang, orang yang berteduh, orang bilang kan ini indah, amal jariahnya buat yang saya sebutkan tadi. Kalau ada buah mangganya, siapapun yang ambil buah mangga tidak saya anggap mencuri lagi ya Allah. Amalnya buat yang saya sebutkan tadi. Jadi anak santri mau ngambil mangga ya silakan. Orang datang mau ngambil mangga ya silakan. Sudah tidak mencuri. Itu cara saya membangun keikhlasan. Jadi saya mau nanam apapun sudah saya doakan. Nah artinya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, selama pohon itu masih ada orang berteduh, oksigen dia keluarkan, orang kagum dengan pohon itu, ada hasilnya, ada semut yang menari-nari, di situ bukan bersarang, ada burung yang bertengger, kita tetap dapat amal jariahnya. Nah, jadi kalau nanam pohon, jangan asal nanam pohon. Inamal a'malu biniat, tergantung niat yang kita lakukan. Jadi waktu nanam jangan. Nah, dan jangan pernah bosan menanam pohon. Saya baru kemarin nanam pohon jambu. Saya doakan lagi. Saya nanam kelapa. Itu hobi saya. Seperti menanam kebaikan ya. Apakah kebaikan. itu juga seperti healing bagi Bapak kegiatan itu? Betul. Healing Bapak tuh apa saja sih Pak kegiatan yang Bapak lakukan? Setiap minggu saya usahakan betul sesibuk apapun saya pulang ke Serang, ke pondok pesantren. Karena di pondok itu Mbak Olga banyak orang-orang yang tidak mampu, yatim dan yatim piatu, dan itu gratis kan. Itulah cara saya memandang dunia ini, bahwa masih ada orang yang perlu kita ulurkan tangan. Dan saya belum duduk biasanya kalau sampai ke rumah itu, saya langsung muter pondok. Saya temuin anak santri itu, kemudian saya lihat lingkungannya, apanya, itu sambil saya merenung itu biasanya. Itu salah satu healing saya, dan itu saya tambah semangat lagi. Dengan itu saya lihat situasi anak-anak, oh ini masa depan bangsa di sini. Oh ini kalau sebenarnya apapun yang kita kelola, kalau kita sungguh-sungguh bisa berhasil. Itu perenungan saya tuh, hampir setiap minggu saya lakukan.